Oke, sebentar. Oke, saya mulai. Jadi di sini untuk soal yang pertama ini adalah yang disebut dengan soal pengambilan rapot. Ya, di mana di sini kalian nanti disuruh mencari yang namanya jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai akhir serta kelulusan. Di mana di kolom Excel ini untuk rumus if ini ada keterangan tambahan. Ya, jadi nanti kalian harus pahami keterangan tambahannya, nanti saya jelaskan. Ini yang soal yang pertama. Terus untuk soal yang kedua kita akan memakai soal penjualan. Ya, di sini walaupun kolomnya hanya 4, beda dengan yang soal pertama ada 6. Di sini ada 6 ya, yang terisi. Yang kuning-kuning kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang soal yang kedua itu hanya 4, tapi tetap waktunya 5 menit. Karena kenapa? Di soal yang kedua ini walaupun hanya 4 kolom, dia lebih susah. Ya, banyak mahasiswa yang semester 4 sekarang yang kemarin praktek sama saya, dia menghindari namanya soal penjualan. Karena rumusnya agak sedikit ribet ketimbang yang nilai rapot. Seperti itu ya. Jadi di sini sebelum saya mengajarkan soal if-nya, kemarin kita sudah sepakat untuk mempelajari dari dasar, dari rumus dasar ya. Dari sum average ya. Karena masih ada yang belum ngerti juga, ada yang sudah paham juga sebagian. Nah, di sini yang kalian lihat di fokus ini adalah rumus dasar. Kalian harus ngerti nih, karena ini yang rumus yang paling dasar di Excel dan paling mudah dimengerti dan mudah dikerjakan. Ya, jadi nanti di saat ada soal kalian disuruh mencari jumlah nilai, kalian sudah tahu rumus apa yang harus kalian pakai. Kalau kalian disuruh mencari nilai rata-rata, kalian sudah tahu rumus apa yang bakalan kalian pakai. Terus cara menggunakannya gimana Pak? Gampang. Contoh, di sini sum taruhlah sudah dikerjakan, tapi rumusnya sama. Kita mulai dari average saja ya. Dari average. Nah, jadi kalau misalkan ditanya ada penjumlahan, kalian harus menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, tarik, enter. Nah, terus kita berikutnya kita isi yang average. Nah, average ini ditanyakan untuk soal mencari nilai apa? Rata-rata. Nah, dilihat di sini ya, average itu untuk rumus mencari nilai rata-rata. Cara penggunaannya gampang, tinggal kalian tulis sama dengan, kalau kalian di sininya kekecilan, kalian fokus saja lihat yang hitam ini ya. Ya, sama dengan kita tulis average. Ya, average, double klik, tinggal kita tarik. Ya, kolomnya yang mana yang kita cari, tinggal kita tarik, tinggal kita enter, maka sudah langsung ketemu rata-ratanya. Jadi kalau untuk mencari kolom yang berikutnya tidak perlu lagi kalian sama dengan average lagi, kelamaan. Tinggal kalian tarik atau double klik seperti ini. Selesai. Terus ada soal mencari nilai max, nilai tertinggi. Nah, ini kita perlu rumus max sama dengan max. Ya, di sini keluar rumusnya, tinggal kita double klik. Tinggal kita tarik dari baris key sampai dari key berapa nih? Key 3 sampai key 10 seperti itu ya. Jadi tinggal kita tarik. Mungkin kalau misalkan datanya cuma 10, kalian bisa langsung terlihat. Kira-kira di kolom ini berapa nilai tertingginya? Nah, 90. Itu karena 10 doang kalian bisa lihat. Kalau misalkan kolomnya ada 1000, bisa nggak kalian suruh nyari nilai tertinggi? Tidak. Nggak bisa, pusing malah kalian. Makanya digunakan rumus max seperti itu ya. Jadi di sini tinggal kita enter, maka hasilnya 90. Nah, jadi untuk yang berikutnya tinggal kalian tarik seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk rumus min adalah untuk mencari nilai terendah. Ya, di sini kalau kita lihat di kolom itu nilai terendahnya berapa? Yang dari ini 24 ya. Jadi kita lihat sama dengan min, rumusnya kita tulis sama dengan min. Double klik, tinggal kita tarik kolom yang kita ingin cari seperti ini, tinggal kita enter, kelar ketemu 24. Ya, paham di sini ya? Oke, tinggal kalian tarik, selesai. Ya, terus yang berikutnya rumus com. Com ini adalah untuk mencari nilai data angka. Nilai data angka itu apa sih Pak? Nilai data angka adalah berapa banyaknya kolom. Nah, kalau dilihat di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat nilai data angka itu sesuai nggak dengan angka 8. Kita tulis sama dengan count. Kita double klik, kita tarik, maka hasilnya 8. 8 itu dari banyaknya jumlah data angkanya ya.
yang dicari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang kolom berikutnya kira-kira berapa nilai data angkanya? Sama, karena tidak ada perbedaan ya. Jadi tinggal kita tarik seperti ini, kelar, maka 8. Nah, kita lanjut ke rumus terakhir, rumus dasar terakhir, yaitu rumus perkalian. Nah, terkhususnya untuk rumus perkalian ini ada dua rumus. Bisa memakai rumus produk, bisa juga memakai rumus manual. Ya, hanya yang di perkalian saja ya untuk rumus manual. Ya, caranya gimana, Pak? Oke, di sini kita kan ingin mencari 30 kali 24 ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tulis, kita pakai rumus produk dulu sama dengan produk. Nah, di sini produk ya. Kita klik, tinggal kita tarik dari angka Q-nya, dari Q14 sampai ke R14. Ya, di sini tinggal kita enter, maka hasilnya 30 dikali 24 hasilnya adalah 720. Nah, ini yang pakai rumus produk. Kita coba sekarang pakai rumus manual. Rumus manualnya gampang, tinggal kalian sama dengan arahkan kursor yang ingin kalian perkalian. Misalkan di sini 90, ya udah kita tulis sama dengan arahkan kursor ke angka 90, kita klik, maka keluar otomatis di 15. Nah, ini maksudnya di 15 itu apa sih Pak? Takutnya masih ada yang belum tahu ya. Di 15 itu adalah selnya. Di mana di sini kolomnya di Q, ya, di Q ya, benar ya, di Q, dan baris ini ke 15, sudah disebut Q15. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak tahu juga Q15 itu maksudnya apa Pak? Gitu ya. Jadi Q15 itu adanya di kolom Q baris ke 15, gitu ya. Nah, jika sudah, tinggal kalian kali. Kalinya itu jangan pencet silang, tapi bintang. Ya, pencet bintang. Habis itu tinggal arahkan kursor mana yang mau kalian kali. Nah, di sini karena kita mencari datanya ke samping, berarti 90 dikali 15. Tinggal kita klik 15-nya, tinggal kita enter. Maka hasilnya 90 dikali 15 adalah 1350. Gitu ya. Terus untuk hasil bawahnya tinggal kita kalian tarik. Ya, paham ya? Oke, ini adalah rumus dasar. Mungkin ini masih kolom. Coba sekarang kita beralih ke yang sudah tapi ini bukan soal ya, cuma latihan doang. Di sini ada penjualan toko elektronik Wijaya. Nah, di sini lihat keterangannya. Data yang dicari. Nah, kita disuruh mencari jumlah, total, sama banyaknya data. Di sini ada data penjualan. Misalkan di sini data 1 Amel. Dia membeli monitor, nama barangnya monitor 15 inch. Dia terjual yang 3 sama Amel dan harga satuannya 1.500.000. Nah, kita di sini ada keterangan data yang dicari. Di sini jelas jumlah. Ya, pertama yang kita cari itu adalah jumlahnya dulu. Perintahnya adalah harga satuan dikali terjual. Harga satuan dikali terjual. Kira-kira pakai rumus apa jika ditanya seperti itu? Apa? Produk, benar ya. Jadi kita pahami soalnya adalah rumus produk karena di sini jelas ada perkalian. Jadi di sini harga satuan dikali harga terjual. Nah, di sini kalian bisa memakai rumus produk karena ini perkalian, bisa juga memakai manual di sini ya. Di sini kita pakai rumus produk aja sama dengan produk. Di sini yang kita tarik dari harga satuan dikali harga terjual, dari terjual ke satuan kita enter. Maka hasilnya 3 dikali 1.500.000, maka hasilnya 4.500.000. Hasilnya kalian tarik data angkanya ke 10. Gitu ya. Terus langkah yang kedua soalnya perintahnya adalah total. Perintahnya adalah total seluruh jumlah. Nah, untuk mencari total perintahnya adalah total seluruh jumlah. Pakai rumus apa? Sum. Oke, paham ya? Di sini sum. Kita klik, tinggal kita tarik. Enter. Oke. Di sini untuk mencari jumlah terendah tertinggi. Max ya. Sama dengan max. Jadi kita tinggal tarik. Nah, sekarang dilihat adalah 16 juta ya. 16 juta di penjualannya. Terus di sini nilai terendah apa? Min. Oke. Dan tinggal tarik. Enter. Nah, enaknya rumus dasar itu cuma tarik, enter, gitu doang ya. Yang penting kalian paham tuh rata-rata rumusnya apa, gitu apa ya. Untuk rata-rata average. Ada
Gampang ya? Ini dasar yang kami bilang susah. Paham ya? Di luar kepala tuh kata Mas ini cuma dasar ya, gampang ya. Tapi sayang bukan ini yang bisa praktekkan. Ini hanya dasarnya doang. Jadi apa? Gimana di sini ada keterangannya. Jumlah nilai di atas 300 atau dari 300 ke atas, maka nilai akhirnya adalah A. Keterangan lulus. Ini ada perbandingan nilai di mana jumlah nilai dari 280 sampai dengan 299, maka nilai akhirnya adalah B dengan keterangan lulus. Sedangkan nilai di bawah 280 itu mendapatkan nilai C dengan keterangan tidak lulus. Nah, di sini kita mencari jumlah nilainya dulu. Tadi jumlah nilai rumusnya apa? Sum. Sum. Nah, yang saya tarik yang dari ke bawah sini apa ke kanan? Kanan. Kenapa? Karena yang kita cari adalah Andi. Ya, kita cari Andinya dulu. Nah, di sini tinggal kita tarik ke kanan. Enter. Ya, jadi 300 ke 10. Nah, terus di sini kita cari nilai rata-rata. Rata-rata apa rumusnya? Average. Nah, kita tinggal tarik. Enter. Nilai terendah? Min. Min, tinggal kita tarik. Oke, nilai terendahnya 75 dan ini adalah max. Tinggal kita tarik. Enter. Nah, jika sudah, yang rumus dasar ini kalian blok. Ya, tinggal kalian double klik atau tarik aja biar sekaligus. Seperti itu ya. Baru kita mengerjakan yang rumus if. Nah, di sini untuk rumus if tidak bisa kalian tarik-tarik seperti itu lagi, tapi harus diketik karena ini rumus logika, seperti itu ya. Terus di sini untuk nilai akhir, apalagi aja untuk nilai akhir di sini nanti karena adanya perbandingan nilai antara 280 sampai dengan 299, maka di nilai akhir ini rumus if-nya akan dikombinasikan dengan rumus n. Ya, sedangkan rumus kelulusan karena di sini hanya tidak ada perintah perbandingan, jadi lurus-lurus saja dalam artian lurus-lurus. Yang nilai A itu ya lulus, B itu ya lulus, C itu ya tidak lulus, berarti tidak ada tambahan rumus. Cukup memakai rumus if seperti itu ya. Jadi cara penggunaannya adalah di sini kita pahami perintahnya sama dengan if, sama dengan if. Nah, di sini perintahnya adalah jumlah nilai. Berarti kalau jumlah nilai kita yang kita pakai adalah di sel berapa? H4, betul ya, H4. Di sini H4 kita klik aja 310 nya ya. H4 lebih besar sama dengan 300, maka akan mendapatkan tanda kutip nilai A, gitu ya. Terus jika if, nah ini kita kombinasikan karena di sini ada perbandingan antara nilai 280 sampai 299. Berarti if buka kurung n, buka kurung, kita tulis lagi A4 lebih besar sama dengan 280, maka A4 lebih kecil sama dengan 299 dalam kurung, maka tanda kutip akan mendapatkan nilai B, tanda kutip titik koma, tanda kutip akan mendapatkan nilai C, seperti itu ya. Terus buka kurung. Nah, maka dibacanya, jika dibaca ini ada, jadi dibacanya di sini A4 itu adalah jumlah nilai. Ya, jadi dibacanya adalah if jumlah nilai lebih besar sama dengan 300, maka akan mendapatkan nilai A. If n jumlah nilai di atas sama dengan 280 dan jumlah nilai dikurang dari 299, maka akan mendapatkan nilai B dan C. Nah, kita enter. Jika ada yes no seperti ini, tinggal kalian yes. Nah, nanti akan keluar. Nah, tinggal kita double klik. Nah, kenapa si Siska mendapatkan nilai B coba? Karena kurang dari 299. Oke, karena kurang dari 299 ini di antara ya 10. Nah, 260 kan di bawah 280. Seperti itu, makanya dia mendapatkan nilai C. Nah, sekarang kita tinggal yang kelulusan. Nah, untuk yang kelulusan kita cukup menggunakan rumus if aja. Jadi di sini sama dengan if buka kurung. Nah, di sini untuk mencari kelulusan kita
kita masih memakai jumlah nilai apa nilai akhir kira-kira? Nilai akhir. Nilai akhir, bukan pakai jumlah nilai lagi ya, karena di sini jumlah nilai itu untuk mencari nilai akhir, sedangkan untuk mencari kelulusan kita memakainya untuk mencari kelulusan kita memakainya nilai Akhir. seperti itu ya. Jadi if tinggal kita klik ini nilai akhir yang masih Andi, kita klik berarti dia adanya di L4 di kolom L di baris ke 4 seperti itu ya. L4 sama dengan A tanda kutip A, maka tanda kutip keterangannya adalah lulus. Terus jika if ya kurung buka L4 sama dengan tanda kutip tunggu sebentar ya B, terus jika maka apa? Jadi kalau B keterangannya lulus. Lulus, terus tanda kutip pun jangan satu ya, dua ya. Terus jika if buka kurung L4 sama dengan C, maka keterangannya tidak lulus. Nah, maka dibaca seperti ini ya. If L4 itu adalah nilai akhir ya. Jika nilai akhirnya A, maka keterangannya lulus. If jika nilai akhirnya B, maka keterangannya lulus. If jika nilai akhirnya C, maka keterangannya tidak Lulus. Tinggal kita enter, kita yes. Maka di sini tinggal kita double klik. Nah, di sini kelar. Nilai 100 kalau selesai semua seperti itu ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, jadi antara kelompok nanti soalnya berbeda ya. Jadi nanti saya kocok semua. Nah, di sini adalah soal tentang nilai rapot ya. Di sini sudah dipahami ya. Jadi nanti di akhir nanti akan ada tanya jawab. Silakan bertanya aja. Nah, selanjutnya kita masuk mengerjakan soal yang kedua ya.